Yang pertama, Afdal Oktrisna. Yang kedua, saya sendiri yaitu Anissa Novianti. Yang ketiga yaitu Alisa Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang definisi dari karya ilmiah serta jenis-jenis dari karya ilmiah. Perkenalkan, nama Afdal Oktrisna Putra, BP 1910-25-10-23. Untuk yang pertama, kita lihat definisi dari karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Kemudian yang kedua, menurut Dwi Loka dan Triana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terdapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Untuk selanjutnya kita melihat pengertian karya ilmiah dari KBBI, yaitu merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Kemudian selanjutnya jenis karya ilmiah. Yaitu yang pertama jenis karya ilmiah, poin yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang menyelesaikan mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Kemudian artikel yaitu karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel juga bisa diartikan dirancang untuk membuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Kemudian skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Kemudian kertas kerja. Kertas kerja bisa juga disebut dengan work paper yang pada dasarnya sama dengan makalah. Kemudian jenis karya ilmiah yang kelima adalah paper. Adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, ataupun S3. Kemudian yang keenam, jenis karya ilmiah yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Kemudian yang ketujuh, jenis karya ilmiah yaitu disertasi. Hal ini maksudnya adalah untuk diperlukan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor. Ini mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan fakta dan data yang ada secara jelas dan terperinci. Kemudian jenis karya ilmiah yang kedua adalah jenis karya ilmiah, jenis karya semi ilmiah. Maksudnya di sini adalah yang diantaranya itu ada artikel, editorial, feature, opinion, esensi. Nah, artikel yang pertama adalah artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang lengkap dan terdapat dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Kemudian yang kedua, editorial. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah beredar yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah feature. Feature adalah salah satu karangan semi ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Kemudian jenis karya semi ilmiah yang keempat adalah
opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Opini bisa dijumpai pada rubrik khusus yang disediakan media cetak dan media daring atau media online. Kemudian yang kelima, jenis karya semi ilmiah yaitu resensi. Resensi adalah ulasan buku, film, lagu, ataupun album yang dimana semuanya diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Kemudian poin yang ketiga yaitu jenis karya non ilmiah. Di antaranya yaitu puisi, cerita pendek, dongeng, roman, novel, dan drama. Dilihat dari pengertiannya adalah puisi merupakan bentuk sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama untuk membangkitkan makna tersirat selain atau menggantikan makna yang nyata, biasa-biasa saja, atau makna yang tersurat. Kemudian yang kedua yaitu cerita pendek. Cerita pendek adalah sebuah prosa fiksi yang biasanya dapat dibaca dalam satu kali duduk dan berfokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden yang terkait dengan maksud untuk membangkitkan efek tunggal atau membangkitkan suasana hati. Kemudian yang ketiga adalah dongeng. Dongeng adalah salah satu contoh genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Biasanya dongeng diceritakan kepada anak-anak kecil sebelum tidur. Contohnya seperti kurcaci, putri duyung, hewan yang bisa berbicara, kancil, dan lain sebagainya. Kemudian cerita jenis karya non ilmiah yang keempat adalah roman. Maksud dari roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa, isinya menuliskan tentang perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Atau bisa dikatakan sebagai bahwa roman adalah bagian dari karya sastra berbentuk prosa yang berisi pengalaman hidup dari para tokoh. Kemudian yang kelima adalah novel. Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang. Biasanya ditulis dalam bentuk prosa dan biasanya diterbitkan sebagai buku. Hal ini biasanya novel, salah satu karya non-ilmiah, banyak digandrungi oleh kaum milenial seperti kaum muda, anak-anak SMA, dan juga mahasiswa tentunya. Kemudian yang terakhir adalah drama. Drama merupakan penggambaran peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog tertulis, baik prosa maupun puisi. Drama dapat ditampilkan di panggung, bisa juga di televisi, atau di radio. Nah, jadi biasanya drama bersifat menghibur dan menggambarkan cerita alur dari sebuah cerita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh karya ilmiah yang digunakan yaitu makalah dengan judul Peran E-Teknologi dalam Perawatan Kesehatan Mental oleh Hernida Dwi Lestari. Ini termaksud ke dalam karya ilmiah semi formal. Dengan struktur terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nirwana, nomor BP 1910253009. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Yang pertama yaitu persamaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Yang pertama, karyanya berbentuk tulisan. Kemudian yang kedua, ditulis oleh seseorang atau sekelompok orang. Kemudian yang ketiga karyanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, ditulis berdasarkan observasi atau pengalaman yang sistematis. Kemudian yang kelima yaitu unsur-unsurnya disusun secara sistematis. Kemudian untuk perbedaan antara karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah, yaitu secara sistematika, karya ilmiah menggunakan metode, cara-cara tertentu, dan teratur. Karya semi ilmiah menggunakan metode atau cara-cara tertentu dan sistematis. Kemudian karya non ilmiah emotif, sistematis, dan bersifat mencari keuntungan saja. Kemudian
diksi atau pilihan kata, yaitu karya ilmiah berbentuk formal dan digunakan secara konsisten. Sedangkan karya semi ilmiah berbentuk formal dan bahasanya konkret. Kemudian karya non ilmiah, penggunaan diksi lebih santai menggunakan makna kiasan. Kemudian untuk ejaannya, karya ilmiah sesuai dengan EYD. Kemudian karya semi ilmiah, ejaan yang telah dibakukan sesuai dengan EYD. Kemudian karya non ilmiah yaitu sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian untuk kata hubung, karya ilmiah menggunakan kata hubung intrakalimat dan antar kalimat yang teratur dan sistematis. Untuk karya semi ilmiah menggunakan kata hubung intrakalimat dan antar kalimat yang teratur. Dan untuk karya non ilmiah yaitu menggunakan kata hubung intrakalimat dan antar kalimat yang teratur dan gaya bahasa abstrak. Kemudian untuk sifatnya, karya ilmiah yaitu menggunakan objektif, karya semi ilmiah yaitu subjektif, dan karya non ilmiah subjektif dan imajinatif. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.